Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi perilaku kepemimpinan. Jenis perilaku kepemimpinan. Jenis perilaku kepemimpinan dibagi dalam 3 tahap, yaitu ada kepemimpinan otoriter, kepemimpinan demokratis, dan kepemimpinan laissez-faire. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan otoriter? Kepemimpinan otoriter itu pemimpin yang membuat keputusan sendiri dengan sedikit atau tanpa masukan dari anggota lain. Kemudian kalau kepemimpinan demokratis, yaitu pemimpin ini melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Berarti pemimpin ini harus ada anggota tim yang terlibat dalam suatu rapat atau pengambilan keputusan tersebut. Kemudian kalau misalkan laissez-faire itu kepemimpinan yang memberikan kebebasan kepada anggota waktunya untuk mengambil keputusan sendiri. Misalnya, kalau misalkan ada yang menyampaikan pendapat, anggota tim yang menyampaikan pendapat itu bisa diberikan kebebasan agar mereka itu bisa mengambil keputusan sendiri. Kemudian ada tipe-tipe dari kepemimpinan yang penting untuk kita ketahui, yaitu ada berorientasi tugas dan berorientasi hubungan. Nah, apa yang dimaksud dengan berorientasi tugas? Berorientasi tugas ini yaitu pemimpin itu harus fokus pada pencapaian tujuan dan hasil yang akan mereka ambil gitu misalnya. Kemudian berorientasi hubungan, yaitu pemimpin ini harus fokus pada membangun hubungan dan kerja sama antar tim. Kemudian perilaku kepemimpinan berorientasi tugas. Nah, di sini ada contoh, ada karakteristik dan contohnya ya. Kalau dari karakteristik kepemimpinan berorientasi tugas itu yaitu menetapkan tujuan yang jelas, memberikan instruksi dan arahan yang rinci, kemudian memantau kinerja dan memberikan umpan balik, dan yang terakhir itu ada mengharapkan kinerja yang tinggi. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seorang pelatih olahraga yang menuntut kinerja terbaik dalam para pemainnya. Kemudian yang kedua ada seorang CEO yang menetapkan tujuan untuk perusahaan. Selanjutnya perilaku kepemimpinan berorientasi hubungan. Nah, di sini ada karakteristik dan contohnya sama seperti tadi yang berorientasi tugas. Nah, kalau karakteristik dari berorientasi hubungan yaitu membangun hubungan yang positif dengan anggota tim. Kemudian mendengarkan dan mempertimbangkan masukan dari anggota tim, dan kemudian memberikan dukungan dan dorongan serta menciptakan lingkungan kerja yang positif. Contohnya itu seperti seorang guru yang membangun hubungan baik dengan murid-muridnya. Dan contoh yang kedua yaitu seperti seorang pemimpin tim yang selalu mendukung dan membantu anggotanya. Nah, kemudian kita lanjut ke kesimpulan, yaitu kesimpulan dari materi kali ini adalah tidak ada satu gaya kepemimpinan yang terbaik untuk semua situasi. Pemimpin yang efektif dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan situasi dan kebutuhan perusahaan. Dan penting untuk memiliki keseimbangan antara sikap yang berorientasi pada tugas dan sikap yang berorientasi pada hubungan. Nah, hal ini kepemimpinan itu berarti sangat penting untuk setiap perusahaan atau setiap organisasi. Karena kalau misalkan tidak ada kepemimpinan itu, maka
suatu organisasi atau perusahaan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar karena pasti banyak yang memberikan masukan tetapi tidak ada yang mengambil keputusan yang jelas. Jadi keputusan yang jelas itu bisa dapat diambil atau bisa diambil dengan adanya suatu kepemimpinan atau orang yang sudah mengambil keputusan. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang kata-kata, saya mohon maaf. Dan jika kalian ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih.